Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Pernahkah kalian melihat sesuatu di alam yang begitu aneh sampai-sampai kalian bertanya-tanya, ini beneran nyata? Alam semesta kita ini penuh dengan misteri, dan banyak sekali fenomena yang selama baru berdebat, membuat manusia bingung. Tapi, berkat kemajuan sains, sedikit demi sedikit, kita mulai bisa menguak rahasia di baliknya. Nah, hari ini kita akan membahas hal-hal aneh di alam yang baru saja dipahami oleh para ilmuwan. Bersiaplah untuk terkagum-kagum, karena apa yang akan kita bahas ini lebih aneh dari fiksi ilmiah manapun. Kita mulai dari sesuatu yang mungkin pernah kalian lihat di internet. Pilar-pilar cahaya. Bayangkan, di malam yang super dingin, tiba-tiba muncul pilar-pilar cahaya vertikal yang menjulang ke langit dari sumber cahaya di darat. Seolah-olah ada alien yang mau mendarat. Selama bertahun-tahun, fenomena ini sering dikira sebagai penampakan UFO atau pertanda supranatural. Padahal, penjelasannya ada di kristal es. Ya, kristal es. Ketika udara sangat dingin dan tenang, kristal es berbentuk lempengan pipih dan heksagonal akan terbentuk di atmosfer rendah. Kristal-kristal ini melayang-layang dengan sisi datarnya menghadap ke bawah, mirip seperti jutaan cermin kecil yang bertebaran di udara. Nah, ketika cahaya dari lampu jalanan atau lampu rumah memantul pada permukaan bawah kristal-kristal ini, cahayanya akan dipantulkan lurus ke atas dan ke bawah, menciptakan ilusi pilar cahaya yang spektakuler. Jadi, bukan UFO, tapi fisika yang luar biasa. Selanjutnya, kita terbang ke Guru Namib di Afrika, tempat kita akan menemukan lingkaran misterius yang disebut lingkaran Perry atau Fairy Circles. Dari udara, pemandangannya luar biasa. Hamparan padang rumput yang dihiasi dengan ribuan pola lingkaran tanah kosong yang rapi. Selama puluhan tahun, para ilmuwan berdebat sengit tentang penyebabnya. Ada yang bilang, ini ulah rayap. Ada juga yang bilang, karena kompetisi tanaman untuk mendapatkan air. Baru-baru ini, sebuah studi yang komprehensif akhirnya memberikan jawaban yang lebih jelas. Ternyata, kedua teori itu bisa jadi benar dan saling melengkapi. Rayap pasir, yang membangun koloni di bawah tanah, memakan akar rumput dan menciptakan area kosong. Tanah kosong ini kemudian menjadi semacam penampung air hujan. Air yang terkumpul di lingkaran itu akan meresap dan mengalir ke tepian, membuat rumput di sekeliling lingkaran tumbuh lebih subur. Jadi, ini adalah contoh menakjubkan dari rekayasa ekosistem oleh serangga kecil. Sebuah simbiosis antara rayap dan tanaman untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Sungguh cerdas. Sekarang, mari kita menyelam ke kedalaman laut untuk menyaksikan fenomena Barnacle atau yang sering disebut jari kematian es. Ini adalah salah satu fenomena paling surreal di lautan kutub. Bayangkan sebuah stalaktit es yang tumbuh ke bawah dari permukaan es laut, membekukan semua yang disentuhnya. Dulu, para penyelam hanya bisa melihatnya tanpa benar-benar paham bagaimana ini terbentuk. Sekarang kita tahu bahwa Barnacle terbentuk ketika air laut yang sangat asin dan dingin merembes keluar dari sela-sela di es laut. Karena air ini lebih padat dan suhunya jauh di bawah titik beku air laut di sekitarnya, ia tenggelam dan membekukan air yang kurang asin di sekelilingnya saat turun. Proses ini menciptakan selubung es yang terus tumbuh ke bawah. Ketika jari kematian ini menyentuh dasar laut, ia akan terus menyebar dan membekukan makhluk laut yang bergerak lambat, seperti bintang laut dan bulu babi. Ini adalah pengingat yang mengerikan sekaligus menakjubkan tentang kekuatan alam yang ekstrem. Kembali ke darat, pernahkah kalian mendengar tentang batu berlayar di Death Valley, Amerika Serikat? Selama bertahan-tahan, orang-orang menemukan batu-batu besar, beberapa bahkan seberat ratusan kilogram, yang tampaknya bergerak sendiri melintasi dasar danau yang kering, meninggalkan jejak panjang di belakangnya. Tidak ada yang pernah melihatnya bergerak secara langsung, memicu segala macam teori liar, mulai dari medan magnet aneh, hingga campur tangan alien. Misteri ini baru terpecahkan pada tahun ke-2014. Para ilmuwan memasang kamera dan GPS pada beberapa batu. Mereka menemukan bahwa gerakan ini terjadi di bawah kondisi yang sangat spesifik. Pertama, dasar danau harus tergenang air yang cukup dangkal untuk membeku di malam hari, tetapi tidak terlalu dalam, sehingga batu tenggelam. Saat malam, air membeku menjadi lapisan es tipis yang besar.
Ketika matahari terbit, es mulai mencair dan pecah menjadi lempingan-lempingan besar. Angin sepoi-sepoi yang cukup kuat kemudian mendorong lempengan es ini, yang pada gilirannya mendorong bata beta di depannya dengan sangat perlahan, hanya beberapa meter per menit. Gerakannya begitu lambat, sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang. Misteri puluhan tahun terpecahkan oleh kombinasi sempurna antara air, es, dan angin. Dari darat, kita ke langit. Pernah dengar suara misterius yang disebut biham? Ini adalah fenomena di mana sebagian kecil populasi di beberapa lokasi di seluruh dunia melaporkan mendengar suara dengungan frekuensi rendah yang persisten. Suara ini tidak dapat didengar oleh semua orang, yang membuatnya semakin misterius dan seringkali dianggap sebagai halusinasi massal atau bahkan paranoia. Orang-orang yang mendengarnya menggambarkannya sebagai suara mesin diesel yang menyala di kejauhan. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan bingung. Baru-baru ini, penelitian menunjukkan bahwa biham mungkin disebabkan oleh gelombang mikroseismik, yaitu getaran bumi yang sangat kecil yang dihasilkan oleh gelombang laut yang saling berinteraksi. Getaran ini dapat bergerak ribuan kilometer melalui kerak bumi dan, dalam kondisi tertentu, dapat beresonansi dengan bangunan atau bahkan rongga telinga. Dalam beberapa orang, menghasilkan suara dengungan yang mereka dengar. Jadi, ini bukan imajinasi, melainkan sensitivitas beberapa individu terhadap getaran planet kita yang halus. Sekarang, mari kita lihat fenomena yang tampak seperti lukisan, yaitu awan mamatus. Awan ini terlihat seperti kantong-kentong kapas yang menggantung di bagian bawah awan lain. Seringkali muncul setelah badai petir yang hebat. Pemandangannya bisa sangat dramatis dan terkadang menakutkan, membuat orang mengira akan datang badai yang lebih besar lagi. Awalnya, para ahli meteorologi kesulitan menjelaskan mekanisme pembentukannya. Teori terbaru dan yang paling diterima saat ini adalah bahwa awan mamatus terbentuk oleh udara dingin yang tenggelam. Setelah badai petir, udara di lapisan atas atmosfer menjadi sangat dingin dan penuh dengan kristal es atau tetesan air. Udara dingin ini lebih padat, jadi ia tenggelam ke dalam udara hangat yang lebih kering di bawahnya. Proses tenggelamnya kantong-kantong udara dingin inilah yang menciptakan bentuk gelembung yang khas. Jadi, bukannya pertanda badai akan datang, awan mamatus sebenarnya adalah tanda bahwa bagian terburuk dari badai biasanya sudah berlalu. Fenomena aneh berikutnya membawa kita ke Norwegia, ke lembah Hesdalen. Selama lebih dari 40 tahun, penduduk dan ilmuwan telah menyaksikan bola-bola cahaya misterius yang melayang, melesat, atau bahkan berkedip-kedip di lembah ini. Ukurannya bisa sekecil bola basket hingga sebesar mobil. Tentu saja, spekulasi tentang alien dan portal dimensi lain bermunculan. Namun, penelitian ilmiah yang intensif di sana mulai memberikan titik terang. Lembah Hesdalen memiliki geologi yang unik. Satu sisi, lembah kaya akan tembaga. Sementara sisi lainnya, kaya akan seng dan besi. Sungai yang mengalir di tengahnya mengandung belerang. Kombinasi ini pada dasarnya mengubah lembah menjadi seperti baterai alami raksasa. Para ilmuwan berteori bahwa ketika partikel bermuatan dari angin matahari menghantam medan magnet bumi di daerah ini, mereka dapat memicu pelepasan energi listrik di dalam baterai lembah ini. Energi ini kemudian mengionisasi udara dan debu, menciptakan bola plasma bercahaya yang kita lihat sebagai cahaya Hesdalen. Ini adalah contoh luar biasa bagaimana kondisi geologis lokal dapat menciptakan fenomena yang tampak seperti dari dunia lain. Terakhir, mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih biologis. Hujan hewan. Ya, kalian tidak salah dengar. Ada laporan dari seluruh dunia dan sepanjang sejarah tentang hujan ikan, katak, bahkan laba-laba. Bayangkan sedang berjalan-jalan, lalu tiba-tiba puluhan ikan kecil jatuh dari langit. Dulu, ini dianggap sebagai kutukan atau keajaiban ilahi. Kini, para ilmuwan memahami bahwa fenomena ini kemungkinan besar disebabkan oleh puting beliung air atau waterspout. Ketika tornado terbentuk di atas air, pusaran anginnya yang sangat kuat dapat menyedot air beserta makhluk-makhluk kecil yang hidup di dalamnya, seperti ikan atau katak. Makhluk-makhluk ini kemudian terangkat tinggi ke atmosfer dan dibawa oleh badai sejauh beberapa kilometer. Ketika kekuatan angin melemah, muatan yang dibawanya akan jatuh kembali ke bumi
menciptakan hujan hewan yang aneh, meskipun jarang terjadi. Ini adalah penjelasan yang sepenuhnya logis untuk salah satu fenomena cuaca paling aneh yang pernah dilaporkan. Dari pilar cahaya hingga hujan ikan, sains terus menunjukkan kepada kita bahwa alam semesta ini jauh lebih menakjubkan dan kompleks daripada yang bisa kita bayangkan. Banyak dari fenomena ini yang dulunya dianggap sihir atau aktivitas paranormal, kini memiliki penjelasan ilmiah yang elegan. Meskipun kadang-kadang penjelasannya sendiri sama anehnya dengan fenomenanya. Ini membuktikan bahwa selalu ada sesuatu yang baru untuk dipelajari dan ditemukan. Apa fenomena alam paling aneh yang pernah kalian dengar atau lihat? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa takjub, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan petualangan kita mengungkap misteri-misteri lain di alam semesta. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran.